Action. Malam para pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan Sirai TV di sini ya, bersama saya seperti biasa Jumat malam. Pak Bor akan menemani bincang-bincang masalah psikolog bersama partner setia kita ya, Sirai TV dari majalah ANO Magazine, langsung dari Jerman. Kak Kristi, halo malam Kak Kristi. Ya, malam ini kita akan bincang-bincang soal ini ya, simulasi interview ya. Ya Kris. Ya, jadi persiapannya gimana, terus cara menjawab pertanyaannya seperti gitu ya. Oke. Baik, tanpa buang-buang waktu lagi, kita dengarkan apa yang akan disampaikan Kak Kristi. Setelah itu kita akan saksikan simulasi interview. Ada dua kawan kita, yaitu Mary Zega. Malam, Mary Zega. Malam Pak Bor. Dan Riza, selamat malam Riza. Ya. Selamat malam. Mary, ya malam. Mary, apa nih ininya? Kegiatannya sekarang, bisa diceritakan sedikit? Ya Pak Bor, jadi saya ini seorang mahasiswa semester akhir. Saya itu sambil kuliah menyelesaikan skripsi. Selain itu saya ya lebih banyak kegiatan itu tinggal kuliah sambil ngerjakan skripsi, itu saja sih. Di mana sekarang lokasi? Oh iya, saya ini kuliahnya di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta. Oh, sekarang di Jogja ya? Iya. Oh, gitu. Gimana kondisi di sana COVID begini? Kalau kondisi COVID karena kita kawasan Kalasan, sempat ya kemarin itu tanggal 25 September itu kita sempat zona merah, tapi sekarang sudah zona orange lagi. Oh, udah aman ya, syukurlah. Mudah-mudahan bisa hijau ya, hijau semua ya. Ya, mudah-mudahan Pak Bor. Udah, iya. Riza, halo Riza, apa kabar? Halo. Ya, baik sekali. Bisa diceritakan apa nih kegiatannya nih sekarang? Sekarang sih lagi banyak freelance di rumah kan, soalnya fresh graduate dan nyari kerja di masa-masa kayak gini kan susah, jadi ya udah gitu. Freelance aja. Oh gitu. Emang rencana mau kerja di mana, di Jogja atau mau di Jakarta atau Jogja. Mau nyusul Kak Kristi ke Jerman? Hah? Waduh. Jogja aja sih sebenarnya, cuman takut kalau mau keluar. Oh gitu. Emang sama ya, sama Mary juga di Jogja juga. Ya mudah-mudahan situasi cepat kembali aman ya buat kita semua, jadi bisa kembali beraktivitas kembali seperti sedia kala. Ya, gimana Kak Kristi, mau dimulai sekarang, apa yang mau di-share tentang simulasi wawancara ini? Silakan. Kak Kristi nyalain suaranya, di mute. Udah kedengeran? Ya. Oke. Ya. Kedengeran. Hari ini saya melanjutkan seri ketiga dari proses melamar kerja. Seri pertama itu cara menulis surat lamaran, seri kedua itu cara menulis CV, dan sekarang simulasi wawancara kerja. Hari ini saya membawa pasukan ya, yang tadi sudah diperkenalkan Pak Bor. Ini Mary dan Riza ini pasukan dari ANO Magazine. Kalau Riza itu bertanggung jawab sebagian besar untuk desain. Kalau Mary itu bertanggung jawab sebagian besar untuk
kirim-kirim email seperti itu. Bagian bayar-bayaran itu bagian Mary. Bagus ya, bagus ya. Oke, langsung aja ya Pak Bor. Ya, silakan. Mulai ya. Ya. Nah, ini saya sudah membuat sedikit slide tentang pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan ditanyakan oleh HRD. Nah, ini jenis pertanyaannya itu saya bagi jadi 3, itu pertanyaan standar, pertanyaan teknis, sama pertanyaan khas sesuai dengan pekerjaan, lingkungan kerja, atau nilai-nilai perusahaan. Ini saya nggak ngambil dari teori mana-mana ya, kalau ini memang murni pengelompokannya, kategorisasinya berdasarkan dari pengalaman saya selama bekerja di HRD. Nah, pertama itu pertanyaan standar. Pertanyaan standar itu pertanyaan yang pasti selalu ditanyakan. Mau untuk lowongan apa aja itu pasti selalu ditanyain. Misalnya nih, ceritakan tentang diri Anda. Nah, kalau ditanya ceritakan tentang diri Anda itu lebih ke promosi gitu. Misalnya, kalau misalnya minggu kemarin kan kalau kita bahas CV kan kalau misalnya fresh graduate itu kan kesulitan ya. Mau ngecap gimana gitu. Nah, kalau misalnya kalau ditanyakan ceritakan tentang diri Anda itu misalnya cerita saya lulusnya cepat gitu. Atau saya selama lulus banyak kerja freelance gitu. Atau saya aktif berorganisasi gitu. Jadi apa nih kekuatan kita yang bisa kita kasih tahu? Itu kan biasanya itu kan hal pertama yang ditanyain ya. Jadi itu kayak kesan pertama gitu. Kan kalau kayak iklan itu kan kesan pertama begitu menggoda. Nah, ini kesan pertama waktu wawancara. Jadi yang ditanya ini gitu. Ceritakan tentang diri Anda gitu. Terus apa rencana 5 tahun ke depan? Nah, rencana 5 tahun ke depan ini biasanya untuk tahu ini kandidatnya ini dia aktif atau enggak, dia punya inisiatif atau enggak gitu, atau dia cuma males-malesan aja, nggak ada ambisinya gitu, kayak gitu. Atau misalnya kalau rekruternya takut juga terlalu ambisius juga menakutkan gitu misalnya sama rekruternya. Atau misalnya dia pengen tahu misalnya kalau perempuan ya, ini mau hamil atau enggak gitu. Atau ini nanti misalnya kalau misalnya melamar MT gitu, dia mau nggak dipindah-pindah? Kira-kira seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang menjajaki kandidat gitu. Kira-kira kandidat ini sesuai dengan yang dicari perusahaan atau enggak gitu. Okay. Terus apa kelebihan Anda? Apa kelebihan Anda itu? Misalnya yaitu soft skill yang udah kita bahas di video minggu lalu gitu. Jadi soft skillnya itu saya cepat beradaptasi misalnya. Atau saya dapat bekerja dalam tim. Atau saya selalu tepat waktu gitu. Saya nggak pernah lupa sama deadline gitu. Hal-hal seperti itu gitu. Itu kelebihan diri Anda gitu. Nah, kekurangan Anda itu nanti bisa digabungin gitu. Misalnya saya ini pelupa gitu. Tapi saya selalu naruh deadline saya di kalender, di Outlook, di komputer, di HP, di saya juga punya jurnal gitu, jurnal kalender. Jadi biarpun saya pelupa itu saya selalu ada remindernya gitu. Jadi saya nggak pernah telat deadline-nya. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya saya selalu bangun telat gitu. Jadi saya tiap 5 menit sekali saya selalu nyalain alarm gitu. Jadi sampai saya lama-lama bangun gitu. Apa Pak Bormannya? Jadi kalau cerita kekurangan itu harus diikuti sama solusinya apa gitu ya?
Iya gitu, jadi kelihatannya kita tuh usaha gitu, Iya. gitu. Kalau dulu seingat saya agak takut sih kalau disuruh cerita kekurangan pikiran saya nanti, wah bakalan nggak diterima. Oh rupanya tipsnya di situ ya, boleh Iya, kita cerita kekurangan tapi harus ada usahanya apa kompensasinya, gitu ya. iya gitu, Ya, oh ya paham. gitu. Soalnya nanti kan apa ya HRD-nya bisa ngejebak juga gitu. Memang itu ya pertanyaannya menjebak gitu. Iya. Gitu. Oke. Terus kenapa mau pindah kerja? Nah ini juga Nah ya itu tuh. iya gitu. Ini juga Agak sulit tricky nih ya. jawabnya biasanya. Iya gitu. Iya. Tapi apapun itu jawabnya diplomatis gitu. Kalau di Indonesia itu kan pamali ya kalau diberhentiin kerja gitu. Kesannya tuh kita nggak becus kerja gitu. Padahal nggak selalu seperti itu gitu kan. Misalnya kayak COVID gini kan, misalnya mau nggak mau ada aja perusahaan yang pengurangan kerja gitu kan, pengurangan tenaga kerja gitu kan. Nah itu nggak apa-apa gitu. Atau misalnya ingin mengembangkan karir itu bisa juga. Pokoknya jawaban yang no go itu misalnya nggak cocok sama bos itu jangan dikasih tahu sama bosnya. Gitu ya. Kayak apa juga jangan gitu. Atau perusahaan Walaupun itu emang kenyataannya emang begitu gitu loh. betul. Gitu. Walaupun tiap hari mau berangkat kerja itu harus berdoa dulu gitu kan. Jangan sampai hari ini gimana, tapi ya jangan gitu. Karena kesannya jelek gitu nanti sama rekruter gitu. Jadi kalau bisa, kalau untuk pertanyaan kayak gini tuh jawabnya yang diplomatis gitu. Jadi ingin mengembangkan karir atau misalnya saya rasa sudah cukup saya belajar di situ, saya ingin menambah ilmu saya, hal-hal seperti itu gitu yang diplomatis gitu. Itu kalau jawaban saya juga suka jawab kayak begitu, tapi kalau jawaban kayak gitu bisa nggak kepikiran sama si rekruternya, lah ntar kalau sudah cukup merasa di sini kamu pindah juga lagi, kayak begitu nggak pikirannya? Bisa juga nanti dijawabnya gini, kemungkinan saat ini saya mau settle gitu. Kalau nanti saya sudah dapat yang ini, saya mau settle dulu gitu. Karena saya sudah merasa cukup banyak belajar dan untuk saat ini saya merasa harus berusaha mengembangkan diri di satu tempat dulu sebelum saya pindah lagi untuk bisa menyempurnakan kemampuan-kemampuan saya yang saya pelajari dari perusahaan sebelumnya, misalnya gitu. Oke. Pokoknya pintar-pintar kita diplomasi lah. Iya, masalahnya ini kan fresh graduate nih. Nah, rata-rata tuh orang fresh graduate ini biasanya lurus-lurus aja. Iya, misalnya kenapa pengen pindah kerja? Iya, habis bosnya galak gitu kan ada cara. Iya, mereka mah lurus-lurus aja, jujur. Gitu. Bener sih bosnya galak, tapi nggak usah dikasih tahu kayak gitu. Oke, nah ini pertanyaan ini juga nih soal gaji nih. Jamnya susah sulit. Jadi misalnya bisa jawab yang paling diplomatis itu sesuai dengan kemampuan perusahaan, ya. Atau misalnya kalau pengen tahu dulu, misalnya boleh tanya, kalau boleh tahu range-nya berapa ya, gitu. Terus bisa juga bilangnya gini, iya karena saya ngekos sendiri gitu, saya tidak bergantung dengan orang tua tidak membiayai saya gitu. Atau misalnya saya punya tanggungan, sudah punya anak, sudah punya istri. Atau misalnya saya membiayai keluarga saya, adik-adik saya, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa gitu tanya sama perusahaannya gitu, range-nya kira-kira seperti apa gitu. Atau benefitnya dari perusahaan apa gitu. Itu bisa juga ditanya gitu. Jadi kalau ada pertanyaan ini kita tanya balik juga nggak apa-apa. Tapi biasanya sih
kalau kita tanya itu, saya sih biasa pengalaman itu kalau ditanya balik lagi, malah nggak pernah dikasih tahu tuh, range-nya berapa gitu loh. Iya, itu pinter-pinter HRD-nya juga. Ya memang Hmm. kerjaannya begitu, gitu. Nah, terus saya mesti jawab gimana? Atau orang gitu loh, kalau misalnya saya tanya, HRD-nya bilang, nggak jawab, nggak ngasih angka kisaran gitu loh, terus, kitanya ada gimana? Kalau misalnya kita fresh graduate, paling aman itu jawabnya sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan, ya, sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan. Kalau misalnya udah punya apa namanya, pengalaman, bisa survei gaji dulu gitu. Oh, itu survei gaji gimana caranya, emang ada ya? Apa saya nyari-nyari di internet itu range gaji itu nggak pernah ketemu deh. Emang ada situs khusus atau ya itu apa khusus gitu, Chris? Kalau di sini ada yang namanya Glassdoor sih. Oh, di Jerman ya? Mungkin kalau di Indonesia ada juga, kayaknya ada juga deh. Nanti ya, coba nanti tak kirimin. Oh gitu ya. Oke. Oh iya. Berarti kalau yang udah pengalaman survei gaji dulu ya? Iya gitu. Nah, tergantung juga perusahaan yang dilamar gitu. Itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, perusahaan TBK atau PT atau CV gitu-gitu kan beda-beda ya range gajinya gitu. Oh gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata kekecilan gitu menurut kita gitu, kita nego. Ya, itu gimana? Kita nego gitu. Tapi kalau misalnya dinego susah, ya udah nggak usah ngotot-ngototan gitu. Terserah kita mau diambil atau enggak gitu. Oh iya. Biasanya sih memang keputusannya itu nanti sudah diterima, dipanggil lagi ya, Anda sudah diterima, gajinya sekian, pas lihat wah kecil banget. Iya, nah itu minta dulu aja. Kita mau nolak, udah oke gitu. Gitu. Ya tergantung juga sih tujuannya apa. Kalau tujuannya pertama misalnya untuk cari pengalaman gitu, misalnya nggak ada masalah dengan uang gitu, ya terima aja. Tapi kalau misalnya susah ya nego aja gitu. Toh maksudnya kita diterima itu kita punya bargaining position ya. Kecuali kalau misalnya fresh graduate kan mungkin berusaha. Apa aja diterima ya? Iya, yang penting pengalaman kerja dulu. Pengalaman ya, benar. Iya, pertama dipanggil wawancara dulu. Yang kedua, yang penting pengalaman kerja dulu gitu. Ya. Saya dulu pernah ini, Chris. Saya dulu tuh memang sengaja cari pengalaman di interview. Jadi saya nggak apa-apa interview sering-sering buat pengalaman juga sih. Iya, gitu kan jadi belajar gitu. Iya, betul. Oke, pertanyaan teknis. Itu pertanyaan teknis biasanya berhubungan sama pekerjaan ya. Misalnya kalau misalnya kerjaannya desain gitu, bisa Photoshop, nanti kan ditanya teknis-teknisnya, atau IT gitu, bisa bahasa pemrograman apa aja gitu, atau misalnya marketing gitu, udah pernah kliennya mana aja, iya menjual produk mana aja, kalau sales pernah closing sampai berapa gitu. Iya. Gitu. Nah, pertanyaan teknis ini biasanya udah dicantumin tuh di lowongan kerja. Nah, kalau misalnya mau jaga-jaga, ada dulu tuh orang, dia tuh sampai lowongan kerja yang mana, terus surat lamarannya apa, itu di filing gitu, dibuat sistemnya gitu. Emang rapi banget sih kalau itu ya. Jadi dia tahu gitu lowongan kerjanya yang mana, terus pas dipanggil dia udah siap gitu. Bagus sih itu orangnya. Gitu. Nah ini biasanya yang nanya user gitu, nggak cuma HRD. HRD itu paling dia nanyanya cuma
yang umum-umum aja gitu. Kalau udah yang teknis-teknis itu biasanya udah usernya gitu. Kan kadang wawancara tuh ada wawancara pertama, kedua, ketiga, atau wawancaranya langsung sama beberapa orang gitu, sama usernya sekaligus gitu. Nah kayak gitu. Nah biasanya yang nanya soal teknis itu usernya gitu. Nah ini pertanyaan khas ini biasanya dia cerminan dari lingkungan kerja. Bisa juga berhubungan dengan itu kayak fit and proper test gitulah. Jadi orang ini sesuai sama budaya kita atau enggak gitu. Kan budaya perusahaan itu misalnya kan ada perusahaan yang dia manggilnya bapak atau ibu gitu kan. Ada juga perusahaan dia manggilnya engko, enci, emas, mbak, ada juga kan kayak gitu. Nah itu udah beda itu. Nah biasanya nanti yang ditanya mengarah-ngarah ke situ. Itu dulu saya pernah wawancara itu ini, jadi ada pertanyaannya yang diulang-ulang gitu. Kalau pegawainya salah, apa yang akan Anda lakukan gitu. Terus saya bilang saya akan melakukan teguran gitu. Terus ditanya terus berulang-ulang, dibolak-balik pertanyaan ini, saya nggak ngerti, saya jawabnya itu gitu. Nah ternyata tugas yang lagi dicari itu harus memberhentikan orang gitu. Bagian yang saya itu, tapi saya waktu itu nggak ngeh gitu. Saya juga waktu itu fresh graduate sih gitu, jadinya belum terlalu banyak pengalaman. Nah itu biasanya kalau pertanyaan yang diulang-ulang itu kemungkinan kita itu kandidat favorit gitu. Memang mereka punya beberapa kandidat ya gitu. Tapi itu juga tidak menentukan apakah kita lolos atau enggak gitu. Paling bisa enggaknya itu setelah udah selesai ya wawancaranya gitu. Gitu. Nah, pertanyaan terakhir itu kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan itu kita ini juga nih. Iya, kita misalnya bisa nanya atasan saya langsung siapa ya, sistem pelaporannya seperti apa gitu. Terus koleganya dalam satu tim ada berapa orang, tugasnya sama atau beda gitu misalnya. Terus harus kontak dengan bagian mana aja gitu. Terus harus laporan juga nggak ke bagian lain atau enggak gitu. Nah pangsa pasarnya tuh seperti apa, kliennya tuh seperti apa gitu. Nah itu sih dari saya. Saya biasanya kalau pertanyaan terakhir ini malah nggak ada yang ditanyakan. Iya sebagian besar sih gitu ya gitu. Cuma kan itu kalau nggak ditanyakan apa bertanda orang ini nggak minat atau kurang research-nya atau gimana di benaknya si recruiter tuh kayak apa sih? Terus kalau orangnya tuh nggak nanya itu pertanyaan terakhir. Sebenarnya itu netral aja ya, maksudnya. Netral ya. Gitu. Tapi kalau memang kita nanya dan pertanyaannya berbobot itu bisa jadi poin plus. Oke. Ya demikianlah tadi kisi-kisi apa aja yang ditanyakan dalam sesi interview ya. Nah berarti sekarang sudah mau mulai masuk ke simulasi ya, Kristi ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Oh boleh nih, ada yang mau nanya, bisa nih kita bahas dulu pertanyaannya. Dari Emma Krisyudanti. Oh iya. Dan Pierce. Selamat malam ya Mbak Emma ya. Bagaimana menghadapi sikap tatapan pewawancara yang rasanya udah seperti menilai kita? Waduh, iya. Gimana nih, Kris? Gak masalah sih sebenarnya. Jadi gini, kalau dulu saya malah kebalikannya gitu. Jadi saya dulu kan fresh graduate gitu, terus pengalaman setahun 2 tahun itu
udah boleh handle level supervisor gitu kan. Terus setelah 2 tahun itu mulai level manager. Jadi malah kebalikannya, saya yang dilihat jelek duluan gitu. Tapi gini, terus kan tampang saya deso gitu, jadi nggak meyakinkan gitu kan. Jadi double gitu, apa, tatapan jelek kuadrat gitu. Jadi gini. Oh, kalau Emma sih tampangnya ini tampang kota nih. Iya. Iya. Sudah meyakinkan gitu. Meyakinkan, iya. Jadi gini, kalau misalnya udah dinilai miring duluan, nggak usah takut gitu, nggak usah jiper gitu. Yakin aja gitu. Jawab aja. Terus kalau bisa pakai bahasa-bahasa teknis. Jadi bukan bahasa asing ya. Kalau bahasa teknisnya ternyata bahasa asing nggak apa-apa. Tapi kalau bisa pakai bahasa-bahasa teknis yang berbobot, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu, misalnya nih untuk posisi research and development gitu. Terus kalau kita tahu hasil penelitian terbaru, keluarin itu teknisnya, gitu. Atau kalau misalnya kita punya pengalaman kerja, punya pencapaian kerja apa, keluarin gitu teknisnya gitu. Jadi walaupun kita kelihatan tidak meyakinkan, tapi jawaban kita harus meyakinkan gitu. Gitu. Jadi intinya kita harus ngeluarin ilmu kita yang kita punya gitu ya. Gitu. Biar si pewawancara ini bisa nilai, wah ini orang ada isinya gitu ya. Iya gitu. Karena kita kan nggak bisa mencegah orang lain memperlakukan kita seperti apa ya. Gitu. Yang bisa kita kuasai itu diri kita sendiri. Nah, cara penguasaan dirinya kayak gitu. Ya, betul. Ya begitu, Emma. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ketik lagi ya. Ya, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya si recruiter itu kan hanya level pertama gitu loh. Itu mah nggak usah diambil hati gitu loh. Cuekin aja. Yakin dalam arti ya kalau dia mau natap nilai kita jelek segala macam, pede aja, cerita aja pengalamannya itu. Jadi nggak usah diambil hati. Biasanya kalau nanti diambil hati, ya kita juga jawabannya jadi ngaco deh. Karena udah sebel duluan gitu. Iya, udah emosi duluan. Padahal kita kan mau kerja di situ. Dan si recruiter itu nggak selalu juga jadi yang akan di atasan kita, kecuali mau kerja jadi HRD juga gitu kan, ya mungkin si recruiter itu akan jadi atasan kita. Tapi kalau bukan ya itu atasannya Emma nanti akan beda gitu. Itu sih. Iya. Ya gitu kan ya. Iya, atau ini Pak Bor, kan ada juga orang kadang lihatnya emang begitu ya. Oh iya, jadi memang orangnya aja yang agak bisa aja. Padahal hatinya sih baik dia. Bisa aja gitu. Ya emang ada orang kayak gitu, ya mau kemana hatinya gitu. Hati rintu. Bener, tatapannya Rambo, hatinya hati rintu. Tatapannya emang tatapan Rembo, tapi hatinya rintu dia. Betul gitu. Emang kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, silakan ya ketik ketik lagi apa yang bertanyakan, silakan gitu ya. Atau nanti ada link ya yang bisa langsung kontak ke Kak Kristi ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang private gitu ya, silakan. Pertanyaan berikutnya dari Pierre Simu. Ya. Selamat malam, saya William. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara mengurangi rasa gugup sekalipun kita sebelumnya sudah mencoba. Nah, ini sama nih, Chris. Kayak saya dulu waktu masih fresh graduate lah. Saya sekarang juga sih tetap kalau misalnya saya ketemu sama orang yang kayak gimana gitu, tetap ada gugupnya sih. Ya, tapi itu ntar pengalaman saya nanti, silakan dari sisi Kak Kristi, silakan.
Iya. Iya, makasih ya, Pierre Simu, panggilannya William. Saya bingung nih, namanya Pierre Simu tapi panggilannya William. Perhatiin aja, Kristi. Saya nggak perhatiin malah tuh. Iya, makasih ya pertanyaannya. Jadi gini, kalau gugup itu manusiawi ya, gitu. Saya juga sampai sekarang masih gugup gitu. Terus kadang kan udah persiapan gitu, ya mau gimana lagi ya, kalau gugup aja gitu kan. Tapi gini, jangan sampai kalau kita gugup ini, kita lupa gitu, kita mau jawab apa gitu. Yang udah dipelajari itu lupa gitu. Jangan sampai gitu. Jadi caranya supaya kita nggak lupa, itu bisa misalnya, kan biasanya bawa berkas ya, bawa CV gitu, CV-nya udah di print, lihat aja ke CV gitu. Jadi biar inget gitu apa yang mau dijelasin gitu. Jadi ada pegangannya gitu. Nah terus itu ada psikolog namanya Amy Cuddy. Amy Cuddy itu dia psikolog yang mempelajari sikap tubuh. Jadi sikap tubuh, jadi kan kita manusia ya. Badan itu mempengaruhi pikiran, pikiran itu mempengaruhi perasaan, perasaan itu mempengaruhi pikiran. Jadi ada interaksi timbal balik gitu. Nah, si Amy Cuddy itu dia meneliti tentang sikap tubuh yang membuat orang percaya diri. Ya. Jadi ada beberapa sikap tubuh yang kalau dilakukan setidaknya minimal 2 menit, itu bisa meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Ya, itu pernah dibahas di salah satu edisi A dan O. Ya, tapi saya kasih tahu caranya. Salah satunya, misalnya begini, misalnya seperti ini gitu, selama 2 menit gitu. Terus atau posenya Superman, itu pose Superman itu dia yang tolak pinggang itu bisa ada beberapa posisi lain gitu ya. Itu posisi untuk bikin relax ya? Untuk meningkatkan rasa percaya diri. Oh, rasa percaya diri. Iya, kalau gugup itu kan bisa macam-macam. Ya. Bisa dia kurang pede, ya, bisa dia nggak tenang gitu. Kalau untuk menenangkan diri, misalnya ambil nafas gitu, bernafas pelan itu bisa menurunkan tegangan tubuh gitu. Jadi kalau kita bernafas pelan, seluruh tubuh kita juga akan mengikuti akan melambat gitu, ya. Detak jantung juga akan melambat, terus kulit juga akan lebih rileks seperti itu, gitu, ya. Jadi bisa pakai posisi sikap tubuh itu tadi, ya. Nanti saya kirim linknya nanti bisa diakses di video ini juga ya. Atau bernafas lebih pelan. Jadi kayak kalau yoga atau meditasi itu loh. Jadi nafasnya pelan. Tarik nafas panjang, terus keluarkan perlahan-lahan. Nah itu bisa juga gitu. Gitu ya, William. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya begitu William. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan diketik lagi. Nah, ada tambahan juga nih buat saudara William nih ya. Sayang di sini nggak ditulis William itu fresh graduate atau sudah punya pengalaman. Saya sebenarnya juga sering malah ya punya perasaan gugup, apalagi kalau menghadapi banyak orang gitu loh. Nah mungkin William bertanya kok bisa tampil di live streaming gitu ya. Ya itu karena saya sendiri
yang ingin mau berubah gitu loh, apa nggak mau kelihatan gugup lagi, nggak mau kelihatan jadi gitu, apa jadi saya sendiri tuh yang mau, saya itu malah bukan gugup, jadi gagap malah, jadi ngomong tuh jadi kebata-bata itu kelemahan saya di situ tuh kalau sudah gugup. Nah jadi ya salah satunya ya cara saya yang seperti sudah Kak Kristi tadi sampaikan, yaitu berusaha rileks aja, apa gitu, memikirkan hal yang bagus-bagus, entah apa tentang orang tua kita, pokoknya mikirin apa aja lah yang bisa membuat kita jadi rileks. Nah, jadi nanti pas kita ketemu sama orangnya untuk interview, kita bisa ngomongnya itu lebih tenang, lebih teratur. Gitu. Jangan selalu di zona gugupnya. Nanti kalau zona gugupnya ketemu orangnya jadi bakal gugup. Iya. Kalau ketemu sama pembicara pewawancaranya wanita cantik ya. Kalau tambah sangar, tambah bete, repot lagi nanti. Ya, itu tambahan dari saya. Nanti kalau mamanya ada yang kurang jelas bisa diketik ya. Oh, kebetulan ada lagi nih tambahan nih dari tim perasaan. Kemarin pernah ini sekarang muncul lagi nih King Cobra nih. Iya nih, apa kabar nih King Cobra kabar ya? Nih ya. Mas ya. King Cobra nih. Sampai kangen saya nih tidak dilihat-lihat. Akhirnya pas ini muncul ya. Oke, terima kasih ya sudah sempat mampir. Oke, pertanyaannya. Iya. Bagaimana perusahaan nego gaji yang baik dengan HRD? Nah, itu saya juga mau tahu nih jawabannya nih ya. Sama bagaimana cara mengajui untuk bisa mendapatkan gaji besar. Wah, bisa aja Mas, saya juga mau ini. Nah, silakan. Kak Kristi, gimana nih? Gimana supaya cara nego gaji ya yang baik, sama kalau bisa sih nego gaji itu biar kita dapat dikasih gede gitu. Itu. Oke. Kalau nego gaji tadi kan misalnya udah dibahas ya, kita bisa bilang bahwa saya tinggal sendiri gitu, atau saya membiayai keluarga saya gitu, atau saya punya tanggungan, punya keluarga gitu, misalnya kayak gitu. Terus pertama kita tanya dulu range gajinya berapa gitu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata range gajinya masih kurang dari itu, kita bisa bilang gitu, kalau di perusahaan sebelumnya saya dapat lebih dari ini gitu. Terus kalau misalnya ditanya berapa gitu, itu jangan mau jawab ya. Jangan jawab gitu. Kita jangan pernah nyebut nominal dari perusahaan sebelumnya, jangan pernah. Tapi kita misalnya bisa bilang, iya, jangan. Loh, gitu. Bukannya itu kan nanti buat standar mereka mikir mau ngasih kita gaji berapa gitu. Bilangnya gini, karena itu kan rahasia perusahaan juga, itu privasi kita dong. Gitu. Jadi kita mesti jawab gimana? Itu maaf Pak, itu saya nggak bisa sampaikan atau gimana? Jawabnya gimana? Jawabnya gini, maaf saya dapat lebih dari ini gitu. Kalau ditanya berapa, saya nggak bisa kasih tahu nominalnya karena itu privasi saya, tapi saya bisa kasih tahu misalnya saya dapat tunjangan apa aja, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan apa aja, itu saya kasih tahu gitu. Itu boleh gitu, tapi jangan pernah kasih tahu nominal gitu. Itu hak kita. Nah itu King Cobra nanya lagi tuh, kenapa nggak boleh ngomong nominal? Jangan, itu rahasia perusahaan. Soalnya gini, kalau misalnya rahasia perusahaannya kita yang kemarin ya? Iya, gitu. Itu sama tabunya, misalnya kita jangan kasih tahu misalnya, oh bosnya galak atau pokoknya gitu, jangan. Oh nggak gitu, boleh ya itu ya? Jangan. Biasanya kalau di itu ya saya sampaikan aja. Jangan gitu. Emang karena, ada apa? Ada penilaian apa kalau umpamanya kita sampaikan? Lebih ke kode etik sih gitu. Terus kalau misalnya nanti kita bilang kalau misalnya kita udah gajinya semana gitu, nanti kan HRD udah tahu kartu kita. Gitu. Jadi kita juga nggak bisa misalnya besok
besok maunya kita bilang berapa gitu, terus ternyata berapa gitu. Itu udah fix gitu. Jadi jangan, ya. Jadi jangan gitu ya. Jadi bisa bilang, nggak dibilang sombong amat ya. Gitu. Lah kan namanya nego gaji. Dan itu biasanya nego gaji itu kan juga kalau baru wawancara belum terlalu detail. Kalau udah ada offering letter, kalau udah ada surat tawaran kerja itu baru kita bisa ngotot-ngototan gitu. Tapi tetap aja juga jangan pernah bilang nominalnya, jangan. Gitu. Oke. Ya begitu. Mas King Cobra, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Silakan gitu. Jadi alasannya itu lebih ke kode etik. Kode etik. Jadi kalau ini ya sebaiknya jangan disampaikan gitu loh. Jadi gimana bisanya Mas menghindar. Tapi ya nggak tahu juga ya. Kalau umpamanya apa istilahnya dipaksa untuk ngomong, gimana ya paksa ngomong ya? Kalau misalnya HRD-nya tuh, iya, kalau misalnya HRD-nya tuh nanya terus gitu kan? Oh iya, misalnya begini, enggak Mas atau Pak, saya ini mau biar jadi acuan kita nanti mau ngasih berapa. Nah itu gimana kita? Tetap juga nggak sampaikan. Bisa bilangnya itu berdasarkan survei gaji yang saya lakukan, misalnya gitu. Kan ada survei gaji. Jadi kita juga jangan bilang gaji kita berapa. Oh gitu. Apa nih? Soalnya nggak ketara kalau kita jadinya kayak menghindar ya Bu Kris. Apa dimaksudnya? Saya nggak paham nih. Ya itu ada tambahan tuh. Kalau menghindar sih enggak ya, ini lebih ke diplomasi gitu. Gimana kita cara jawabnya tuh diplomatis gitu. Gitu. Jadi ya memang ya itu tadi ada hal-hal yang di wawancara kerja yang memang kita nggak bisa vulgar gitu menyampaikannya. Karena itu nanti bisa jadi bahan penilaian kita gitu. Bahan penilaian HRD terhadap kita gitu. Oke. Ya, gitu ya. King Cobra. Ya, King Cobra. Supaya tidak matok ya. Serem banget ini namanya ya. Mungkin nanti akan lebih jelasnya. Nah, hari ini kan kita mau simulasi nih. Nanti Mas King Cobra silakan lihat. Nah, nanti kalau mau ada tanya lagi silakan tanya lagi ya. Baik, sekarang mari kita masuk ke simulasinya. Kris, mau siapa duluan nih? Mary dulu atau siapa dulu? Gimana Mary, Riza? Ya, Riza. Mau siapa duluan? Silakan. Coba Riza aja dulu ya. Oh, Mary dulu aja. Ya udah, Mary dulu. Oke. Ya, silakan. Mari kita simak. Selamat siang, Mary. Selamat siang, Ibu. Iya, gimana tadi? Susah nemu tempatnya? Sedikit membingungkan, Ibu. Gitu. Tapi untung ya, kamu bisa tepat waktu sampai sini ya. Masuk. Iya. Ini saya mau tanya nih, kenapa ya kamu melamar untuk posisi ini? Melamar posisi ini karena saya mempunyai bakat talenta saya untuk mengisi ini. Bakatnya apa aja? Bisa diceritain? Jadi saya bisa mengoperasikan komputer, bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, gitu.
Oke. Bisa diceritain sedikit tentang Mary, kayak apa sih Mary orangnya? Kalau saya secara pribadi orangnya itu lebih senang bekerja secara tim dan tidak mau terlalu ribet kalau berkomunikasi. Langsung to the point aja maksudnya. Oh gitu, iya. Berarti nggak suka basa-basi Ya, ya? begitu. Nanti susah dong Ya, berteman mau sama saya langsung to the koleganya. point aja apa yang menjadi petunjuk. Berarti nanti susah dong berteman sama koleganya. Nanti apa? Nggak bergaul, Baik, Mary, itu sama yang koleganya. ditampilin bisa 2 orang aja nggak sih, Kristi sama si Mary aja? Kalau saya akan Oh bergaul, gitu. itu Kirain bisa lo atur. Ya udah. tergantung sih kalau orangnya seperti apa. Kalau misalnya arahnya itu kolega kita itu kebanyakan basa-basi, nggak langsung maksud saya tuh kita udah ngasih jawaban kita, tapi dia masih ngalur ngidul istilahnya. Nah, saya sudah nggak mau di situ. Gitu ya, iya. Oke, di sini nih kerjanya tuh apa? Mesti cepat. Kamu gimana? Maksudnya seperti apa itu, Bu? Ya, jadi itu seperti apa? Maaf. deadline-nya itu bisa harian, bisa mingguan, kadang hitungannya jam gitu. Saya akan berjuang di situ, Ibu. Karena seperti yang saya bilang, saya mempunyai bakat bekerja di bagian ini, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa sama dengan bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline. Nah, ini kamu kan rumahnya di ini ya, di Jogja ya? Ya, Ibu. Kita lokasinya jauh, gimana itu? Tidak menjadi masalah sih, Bu, karena saya mempunyai kendaraan sendiri, jadi saya mengatur waktu aja. Yang penting kalau di sini masuk 7:30, jadi saya akan berangkat dari rumah itu jam 7 biar sampai di sini. Karena perjalanan butuh waktu 20 menit, jadi bisa sampai, Bu, tepat waktu. Oh, 20 menit nggak lama ya? Oh iya. Oke. Ini Ya, kalau kamu apa diterima kerja kapan ya bisa gabung? Mohon maaf, Ibu, bisa diulang pertanyaannya? Kalau kamu diterima kerja kapan ya bisa gabung? Secepatnya, Ibu. Secepatnya. Ketika perusahaan mengatakan saya diterima, maka saya langsung masuk. Oh gitu. Terus kalau soal gaji gimana? Kamu udah punya apa? Pandangan gitu mau gajinya berapa? Ya, mengingat saya kan belum tahu nih, Bu, gaji dari perusahaan sendiri berapa. Nah, sebelum saya menjawab itu, saya mau tanya dulu dari perusahaan sendiri menggaji berapa gitu. Kalau gajinya UMR gimana? Itu UMR itu sudah termasuk seperti transportasi atau bagaimana, Ibu? Uang makan udah termasuk semuanya. atau bagaimana? Udah semua tunjangan, udah transport, udah uang makan, udah semuanya. Aduh, itu sebenarnya saya agak bingung, Ibu, soalnya saya kan masih harus hidup sendiri, hidup di kos, saya harus membayar kos sendiri. Dan saya juga sudah tidak jadi tanggungan orang tua, jadi kalau misalnya Ibu menggaji, perusahaan menggaji saya sesuai UMR,
Sepertinya agak susah juga ya Bu, gitu. Gitu ya. Oke. Ya udah, kami ada beberapa kandidat lain. Jika ternyata kami ingin bekerja sama dengan Mary, kami akan kontak Mary. Ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu, saya tunggu panggilannya. Iya, terima kasih juga ya untuk waktunya. Oh, Oke. oke. Sekarang Kristi mau review atau nanti setelah kedua? Mau review dulu aja kali ya. Oh gitu ya. Menurut Kristi gimana nih kandidat ini? Apa kelebihannya, apa kekurangannya? Bisa diceritakan, bisa di-share. Kalau Mary itu dia kayaknya berbakat untuk menjawab sesuatu secara diplomatis ya. Oh jadi ini aja Mer, jadi apa? Diplomat. Ya, gitu. Bisa gitu ngomongnya. Bagus Mer. Gitu. Agak susah itu waktu soal gaji. Jadi ya itu yang sering terjadi di lapangan soalnya sih. Iya. Masalahnya kalau nanti Mary ngelamar kan fresh graduate ya. Mary itunya di unmute Mer. Oh iya, Mer itu di unmute Mer. Ya. Jadi gimana? Jadi kan karena baru fresh graduate itu posisi tawarnya masih belum begitu tinggi gitu. Nah, Mary kan pas awal udah ya agak susah gitu. Maksudnya itu memang sesuai dengan yang saya ajarin ya. Tapi mungkin saya penyampaiannya kurang baik gitu. Dalam arti bahwa kalau fresh graduate itu iya aja dulu. Gitu ya. Memang kalau fresh graduate itu bergaining power-nya emang nggak ada ya? Nah, begitu ya. Tergantung kita tuh lulusan apa dulu, IPK-nya berapa dulu gitu ya. Jadi kalau kita idola nih yang benar-benar top gitu, lulusan universitas mana dengan IP berapa, oke lah gitu. Tapi kalau enggak, iya aja dulu lah gitu. Yang penting kita itu dulu, pengalaman kerja dulu gitu. Cari pengalaman, benar. Iya. Dan biasanya kalau udah kita kerja di dalam, bikin jaringan kayak apa itu lebih mudah. Iya. Gitu. Udah punya posisi tawar lah kalau kita udah punya pengalaman kerja. Gitu. Iya begitu. Dari sisi Mary ada pertanyaan nggak? Mungkin apa tadi yang mau tanya apa Mary? Yang bingung jawabnya? Ini sih aku mau tanya mengenai mengenai gaji itu aku juga jadi mempertanyakan sih, karena kan kalau misalnya seperti Mbak Kristi bilang ya, kita nggak masalah menanyakan gaji gitu, tapi di lain sisi kita sebagai orang cari kerja meskipun kita baru lulus gitu kan, agak susah memang kalau misalnya kita ditawarin mau gaji berapa, sedangkan kita juga berusaha mau dapat gaji besar gitu. Itu sebenarnya nih aku bingung di sini, karena mau jujur nggak jujur kita agak susah menentukan gaji gitu. Nah, jadi pertanyaannya nih, wajar nggak sih kalau sebenarnya kita itu jujur apa adanya gitu kalau misalnya mengenai gaji, karena itu sesuatu yang agak susah menurutku sebenarnya. Maksudnya kalau memangnya mau ngarepinnya digaji 5 juta ya ngomong aja, saya maunya 5 juta gitu, atau 5,5 ya kayak gitu. Iya gitu atau gimana? Iya. Gitu. Ntar kalau ditanya-tanya gitu kan pasti kan si rekruternya kan ini saya gencet aja lah gitu nanti pikirnya. Iya jadi gini Mer, kalau misalnya Mary belum punya pengalaman kerja kan, maksudnya pengalaman kerja yang formal gitu ya, iya aja dulu. Atau misalnya sesuai kebijakan perusahaan, sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan gitu jawabnya. Gitu. Begitu.
bagus nggak sih kalau kita Mungkin menanyakan begini, balik ke Mary lagi. berapa Kan dikasih tahu nih gaji kan dapatnya sekian ya, ntar balik lagi ke Mary, ini mau saya ambil atau enggak. Iya. Apa Mary mau tanya apa? Apa? Oh, jadi kalau itu kan tadi perusahaan yang menawarkan, menanyakan kamu mau digaji berapa gitu. Nah, kalau dia mengatakan kita digaji sesuai dengan UMR, nah, tapi kan setiap perusahaan pastinya meskipun menggaji sesuai UMR, itu kan di luar kayak transportasi, di luar biaya makan. Nah, itu sopan nggak ya kalau kita menanyakan perusahaan ini menggaji berapa gitu, selain di luar UMR gitu, atau bagaimana? Sopan nggak ya menurut Mbak Kristi sendiri? Kalau misalnya nanya aja, nggak apa-apa. Tadi kan Mary tanya itu udah termasuk udah termasuk uang makan sama uang transport, gitu kan tadi Mary nanya gitu kan? Iya. Itu nggak apa-apa mau nanya begitu ya. Gitu. Cuma kita berusaha cara nanyanya itu jangan sampai mengesankan bahwa kita udah nolak duluan gitu. Oh ya. Jadi terima kasih Mbak Kristi. Iya, jadi waktu selama Mary jawab pertanyaan itu kan Mary selalu berusaha membuktikan bahwa saya bisa kok kayak gitu, nggak apa-apa kok. Saya tahu caranya, misalnya kalau misalnya saya nggak suka basa-basi gitu, saya akan berusaha tetap menjaga kerjasama dalam tim gitu kan tadi Mary-nya bilangnya gitu. Atau kalau misalnya kerjanya jauh, saya akan datang pagi gitu kan. Jadi Mary itu udah kelihatan berusaha gitu. Di setiap pertanyaan yang diajukan itu sudah kelihatan berusaha. Itu bagusnya di situ gitu. Oke, siap Mbak Kristi. Terima kasih ya Mbak Kristi. Belum selesai ngomong, ini masih mau ngomong. Wah, udah tahu nih Mary nih trik-triknya ya. Nah, tapi tadi waktu di nego gaji itu kayaknya kelihatan gitu Mary-nya keberatan gitu. Jadi di situ juga gimana caranya menciptakan atmosfer, kondisi di mana Mary kelihatan iya gitu. Maksudnya kelihatan menerima gitu. Nah, itu lebih bagusnya di situ gitu. Perkara nanti kalau kita beneran diterima kita ambil atau enggak, itu kan perkara yang beda. Yang penting kita dari pertama udah setuju dulu gitu. Kita ciptakan situasi di mana kita kooperatif gitu. Yang penting waktu interview kita berusaha sebagus mungkin aja gitu. Ntar pun kalau mamanya memang kita diterima tapi kita nggak mau ambil juga nggak masalah ya. Nggak masalah, tapi yang penting kita tetap menunjukkan bahwa terima kasih, saya merasa terhormat atas kesempatan yang telah diberikan gitu-gitu. Tapi kebetulan saya memutuskan untuk mengambil tawaran dari perusahaan lain karena misalnya lebih dekat tempat tinggalnya dengan saya, lebih sesuai dengan latar belakang pendidikan saya. Pokoknya kayak gitu. Ya. Tapi gimana caranya supaya kita selalu memberikan kesan positif gitu ke perusahaan. Gitu. Mana Mary, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup Om. Cukup ya? Cukup. Oke. Para pemirsa mungkin ada yang mau tanyakan, silakan ya diketik. Kalau nggak ada akan lanjut ke sesi interview yang kedua ya, Kristi ya. Ada lagi yang mau ditambahkan nggak? Itu dulu. Oke, sesi kedua ini ngelamar bidang apa nih? Riza mau lamar bidang apa, Sah? Desain aja, yang sesuai sama latar belakangku. Oke. Ya. Silakan dimulai. Halo Riza, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya. Gimana nih interviewnya pagi-pagi banget? Masih ngantuk ya? Enggak, saya sih cukup
enjoy kalau pagi-pagi kayak gini. Oh gitu, iya, bagus lah. Nah, kenapa nih pengen ngelamar jadi desainer nih, Riza? Karena background saya kan sebagai lulusan desainer dan juga sesuai passion saya di bidang desain grafis, jadi saya ingin melanjutkan bekerja di bidang desain grafis. Oh gitu, iya. Bisa ceritakan sedikit tentang Riza gitu? Riza orangnya kayak apa? Jadi saya ini selama kuliah sudah memulai untuk mengerjakan freelance pekerjaan. Lalu saya juga aktif mengikuti organisasi. Dalam organisasi itu saya juga berperan sebagai seorang desainer di dalamnya, sehingga saya sudah berpengalaman di bidangnya. Saya orangnya sangat mudah untuk bergaul dengan orang baru dan suka dengan pekerjaan yang dikerjakan secara kelompok. Gitu. Berarti udah ada sedikit pengalamannya ya? Ya. Ada portofolionya, bawa foto portofolionya? Bawa, saya sudah buat. Oke. Dari portofolio ini mana nih yang pengen Riza jelasin ke saya? Jadi saya ini di portofolio memfokuskan untuk mencantumkan karya saya yang berupa desain, layout, dan ilustrasi, karena 3 bidang itu yang menjadi fokus saya. Jadi yang di dalamnya adalah proyek-proyek desain dan ilustrasi saya. Oke. Coba diceritain satu desain Riza yang menurut Riza paling sulit. Yang menurut saya paling sulit adalah desain untuk event-event yang resmi. Misalnya untuk pemerintahan atau partai, seperti itu akan sulit karena banyak ornamen-ornamen kebangsaan yang akan dicantumkan ke situ. Sedangkan logo-logo untuk misal event 17-an itu nanti akan ada peraturannya sendiri untuk penempatan dan juga rasio minimalnya. Jadi itu sih yang paling sulit. Kenapa sulit ya? Kan itu emang udah kerjaannya ya? Ya, karena untuk bagian penempatan logo dan lain sebagainya itu peraturannya banyak dan setiap logo peraturannya berbeda. Tergantung yang bikin itu sendiri. Jadi nanti peraturan yang banyak itu akan diberikan sama yang bikin logo, sehingga kita harus meneliti satu-satu, ini harus ditempatkan di mana, bagusnya seperti apa gitu. Jadi nggak cuma komposisinya aja, tapi juga harus sesuai aturan gitu ya? Ya, aturannya lumayan banyak. Waktu desain itu pernah ada, bisa diceritakan nggak kesulitan apa yang pernah dialami gitu? Karena itu kan harus koordinasi dengan banyak pihak ya? Nah, bisa diceritakan nggak kesulitannya? Satu aja, waktu disuruh desain, terus harus berkoordinasi dengan beberapa pihak, kesulitannya di mana dan apa yang Riza lakukan saat itu? Kalau untuk berkoordinasi dengan orang-orang, kesulitannya ada pada revisi. Biasanya kalau klien dari partai besar atau organisasi besar, itu revisinya akan banyak karena tidak hanya berurusan dengan satu orang, namun banyak orang. Nah, dari situ nanti satu orangnya itu akan berbeda persepsi. Dari situ saya akan menggabungkan persepsi mereka sehingga itu akan sedikit membingungkan. Pernah nggak ada deadlock gitu? Jadi misalnya yang satu udah oke, yang satu tuh nggak mau gitu, harus desainnya dirubah. Pernah nggak kayak gitu? Kejadian seperti itu lumayan sering. Tapi kalau dari saya, jika terjadi seperti itu, saya kembalikan lagi ke pihak mereka yang memesan, karena itu kan kok ke
kebijakan mereka. Jadi saya tidak berhak untuk memutuskan. Namun ya saya memberi sedikit masukan, sebaiknya desain itu seperti apa ornamennya. Gitu. Jadi nggak pernah ada masalah yang nggak selesai gitu, nggak pernah ya? Tidak, semua masalah harus selesai. Oke. Pernah dapat orderan yang deadline-nya mepet gitu, pernah nggak? Mepet itu dalam range waktu berapa hari ya? Kalau misal Hamin 7 hari itu udah lumayan, ya nggak mepet sih, itu dekat aja. Kalau 1 hari gitu nggak pernah sih, min 1 hari. Itu Oh gitu. Kalau misalnya dapat tugas gitu dalam hitungan jam kamu harus selesai, kamu gimana? Jika tugas itu saya mampu mengerjakannya, pasti saya kerjakan. Kalau tidak? Kalau tidak, saya bisa menolaknya. Karena desain seperti itu kan harus ada kesepakatan dua belah pihak. Kalau dari sana permintaannya sebanyak itu, sedangkan saya yang mengerjakan 1 jam, saya merasa itu 1 jam itu nggak cukup untuk mengerjakan ini, saya akan bilang saya menolaknya. Walaupun kalau misalnya kamu menolaknya, resikonya diberhentikan dari kerja, itu gimana? Kalau itu beda. Kalau resikonya diberhentikan, ya saya pasti akan menerimanya, mau tidak mau. Gitu. Mau tidak mau, oke, good. Nah, pernah nggak dapat orderan di mana kamu harus desain dengan orang lain gitu? Jadi kamu nggak desain sendiri gitu? Maksudnya berkolaborasi dengan desainer lain? Betul. Oh, itu sering. Sering. Kesulitannya apa? Jadi kalau berbeda desainer itu, kami mempunyai mindset yang berbeda-beda dalam hal desain. Jadi menyatukan ide kami itu agak susah. Karena sama-sama memiliki ego sendiri bahwa kita bisa. Jadi hal itu yang mempersulit. Jadi Riza biasanya bersikap seperti apa gitu kalau situasinya seperti itu? Kalau situasinya seperti itu, saya akan mengambil jalan tengah. Kita akan menggabungkan 2 ide ini sehingga menjadi satu karya. Kalau desainer yang lain nggak mau gitu, maunya pakai ide dia, Riza gimana? Kalau idenya memang masuk ke dalam brief klien, saya juga ikut akan menjalankan. Kalau orangnya sudah karakter kuat, ya harus. Kalau enggak, saya juga berusaha menerangkan bahwa ide dia itu tidak masuk dalam brief klien, jadi tidak bisa gitu. Oke. Nah, menurut Riza nih, kan kalau Riza kerja di sini nih, kliennya ya ada 2, bosnya Riza sama kliennya yang beneran gitu. Atasannya ada 2, jadi atasan yang beneran sama kliennya Riza. Itu lebih penting yang mana? Maksudnya? Jadi nanti kan Riza misalnya kerja di sini, ya. Nah, itu dapat order dari klien, ya. Tapi kan nanti Riza juga punya bos, gitu. Nah, kalau misalnya 2 orang ini punya pendapat yang berbeda, jadi bosnya Riza punya pendapat A, kliennya punya pendapat Z, dan Riza adalah orang yang mengerjakan desainnya. Ya, apa yang akan Riza lakukan? Kalau hal itu adalah lebih ke kliennya ya, karena mereka yang mempunyai hak untuk memutuskan mau bagaimana, karena itu kan pesanan mereka. Kalau atasan saya nanti bukan milik dia langsung. Oke, terus nanti Riza bilang apa dong kalau lebih nurutin kliennya daripada nurutin bos? Saya akan memberikan masukan.
terhadap si bos, karena ini adalah kebaikannya klien. Jadi nggak bisa kalau nanti kalau hasil desainnya seturut dengan keputusan bos, karena hasilnya yang memakai akan si klien bukan si bos. Oke, good. Oke, Riza, itu dulu dari saya. Tapi sebelum saya selesai nih, saya mau tanya. Riza kan fresh graduate ya, tapi udah punya pengalaman nih. Jadi saya agak susah mau tanya soal gaji. Gimana nih, Riza udah punya bayangan gitu mau gajinya berapa? Dari saya sih dari perusahaannya aja seperti apa, biasanya memberikan gaji terhadap karyawan desain grafisnya, karena setiap perusahaan kan beda-beda. Oke. Ya udah itu dulu ya dari saya, Riza. Terima kasih ya udah mau datang ke sini jauh-jauh. Sama-sama. Oke. Yuk Pak Bor. Oh, ini juga ya, menarik juga ya Pak, lihat dalamannya orang di interview. Iya kayak gitu. Juga, gitu. Oke, kira-kira apa nih masukan yang bisa dikasih nih buat Riza nih? Positifnya apa, negatifnya apa, kekurangannya apa maksudnya? Kalau Riza kelihatan ya udah punya pengalaman gitu. Jadi kita mau tanya apa aja, mau dibolak-balik pertanyaannya, mau tanya ke yang detail juga, karena dia udah punya pengalaman, tahu dia gimana jawabnya, dan kayaknya juga udah pernah ngalamin ya, Sa? Ya, lumayan. Oh, udah pernah ini juga ya? Udah pernah datang interview juga ya? Pernah sih, tapi cuma sekali. Maksudnya pengalaman freelance-nya udah banyak gitu, pengalaman kerjanya itu maksud Pak Bor. Oh, gitu. Ya. Iya. Gitu. Kalau orang emang kerja gitu, terus kerjanya bener ya, kerjanya bagus, itu mau dicecer gimana juga dia, maksudnya ini kan kita lihat calm ya, bisa jawab iya gitu ya, emang udah pernah gitu dan bisa gitu. Walaupun maksudnya kita bisa lihat Riza ini juga kayaknya agak gugup ya. Iya, pertanyaannya sangat tidak terduga. Ya justru itu maksudnya, kalau udah dikasih tahu duluan ya bukan interview lah namanya. Iya gitu. Tapi kan maksudnya kayak William tadi tanya gitu, itu kalau gugup itu gimana ya, nggak apa-apa gitu ya, namanya wawancara ya, gugup itu biasa gitu, wajar gitu. Saya juga sampai sekarang kalau wawancara masih gugup gitu. Tapi ada itu nggak sih, Chris, ada penilaiannya nggak sih kalau gugup itu akan, ini orang nggak ini gitu, nggak cocok kerja sama kita, ada penilaiannya nggak sih kalau gugup? Tergantung rekruternya, tapi menurut saya gugup itu wajar ya, maksudnya toh kalau kita cecer juga orangnya juga tetap bisa jawab ya, nggak apa-apa, emang orangnya bisa kerja gitu. Kalau gugup itu sih ya wajar ya, wawancara gitu. Iya. Oke. Nah terus yang soal pertanyaan gaji gimana tuh jawabannya Riza? Oke nggak? Gaji nggak apa-apa sih, kalau Riza dia kan masih fresh graduate ya gitu. Sebenarnya kalau Riza itu kalau dia misalnya mau bilang nominal juga nggak apa-apa, berdasarkan survei gaji gitu nggak apa-apa, karena dia kan ibaratnya udah di pasar pangsa kerja ya gitu, jadi dia udah tahu gitu apa namanya harga-harganya berapa tuh kurang lebih udah tahu gitu. Gitu. Jadi misalnya kalau kayak gitu, misalnya kalau dari survei gaji yang saya tahu sih, atau dari misalnya freelance itu saya dapatnya sekitar segini. Jadi kalau misalnya kerja full time itu kemungkinan dapat segini gitu. Atau misalnya karena dia udah punya bargaining position gitu. Iya, udah punya standar kalau freelance itu dapat berapa gitu ya. Iya gitu. Walaupun mungkin kalau freelance itu mungkin lebih tinggi ya daripada kerja full time ya gitu. Karena kan ibaratnya kalau full time kan paling cuma orderan aja gitu kan. Tapi kan kalau full time itu kan kerjanya penuh ya. Tapi nggak tahu juga sih gimana ya kalau di desain sistemnya gajinya. Oh kayak gitu. Ngerti juga gitu.
Riza sendiri gimana? Ada pertanyaan nggak yang tadi apa dari sisi pertanyaan rekruter gitu loh? Mungkin ada yang apa pengen tahu Ada yang jawabannya tuh harus ditanya. gimana? Iya. Iya, yang bagian pilih klien atau bos tadi itu bingung sama yang pekerjaan pekerjaan pilih pekerjaan yang deadline-nya langsung hari besok atau dipecat kayak gitu. Itu bisa-bisanya saya aja itu ngambil contoh ekstrim. enggak. Tapi gini, Ya nggak apa-apa juga, Kris. Siapa tahu ada pertanyaan kayak gitu kan, jadi biar tahu juga. Ya saya juga pernah, saya juga ikut mikir juga tadi. Lebih milih mana tuh? Lebih milih bosnya atau milih si klien gitu kan? Kalau itu, nah itu juga saya sempat mikir tuh. jadi gini, yang soal milih bos sama milih klien itu benar gitu, milih klien gitu. Karena memang itu kan sumber penghasilan perusahaan ya. Kalau kliennya pergi, yang gaji kita siapa? Gitu. Yeah. Jadi benar gitu, jawabannya udah benar gitu. Terus gini, emang tuh kalau rekruter itu dia suka mainin emosi gitu. Dia pengen tahu gitu seberapa nyali sih, seberapa kuat gitu mentalnya gitu. Kan kadang ada juga tuh di syarat lowongan kerja tuh siap bekerja di bawah tekanan gitu kan. Nah, itu di wawancara itu yang ditanya-tanya tuh hal-hal kayak gitu yang memang ekstrim gitu. Mungkin belum tentu seperti itu ya, tapi mungkin pernah ada kejadian kayak gitu. Jadinya itu ditanyakan gitu. Ya, gitu. Itu Riza. Jadi itu sebenarnya cuman permainan emosi kali ya. Iya, untuk menguji mental gitu. Uji nyali. Ingin tahu ini kandidat mentalnya cengeng atau bisa jawab terus gitu kali ya. Iya, karena kan kayak tadi Riza bilang gitu, kalau misalnya dari partai, dari apa, itu kan ibaratnya orang-orang besar ya, mereka maunya sesempurna mungkin ya, sesuai dengan itu gitu kan. Tapi kan ya apalagi kalau bekerja sama dengan banyak orang kan semuanya mau menangnya sendiri gitu. Nah itu kan juga perlu keterampilan berkomunikasi ya gitu, untuk bisa tahu gimana caranya supaya tujuannya tercapai dan semua pihak itu bersepakat gitu. Oke, ini katanya ada pertanyaan nih, Mas William nih mau nanya nih. Iya, Cuman gimana ini Mas William? mau nanya ke Kak Riza atau Kak Kristi nih, saya bingung nih. Kak Kristi kali ya, atau Kak Riza ya, dua-duanya dijawabnya. Ya ini pertanyaan saya sedikit lagi akan menyelesaikan pendidikan. Kira-kira hal apa yang harus dimiliki fresh graduate biar nggak merasa kalah saing dengan yang lebih banyak pengalaman dan kita dalam mengincar satu posisi lo. Ya silakan tuh Kak Kristi, Kak Riza kali ya. Kak Riza gimana Kak Riza? Iya, Kak Riza dulu tuh, iya. Ntar di bawah baru ada Kak Kristi. Silakan nih buat Riza nih. Wah Riza ada yang mau nanya nih. Bintang tamu. Fansnya, udah ada fansnya. Udah ada fansnya. Mungkin berbagi cerita kali, Riza sebagai fresh graduate, apa nih yang kira-kira yang harus pengalaman Riza nih biar bisa bersaing. Riza, kok malah dimatiin nih Riza? Riza. Mungkin Kristi bisa di WA kali. Bentar. Ya. Ini pertanyaan buat Riza nih. Kristi nanti. Oh, ini bisa dua sudut pandang kok, Kris. Ini kalau Rizanya nggak kedengar, bisa Kristi juga jawab. Oh gitu, ya udah. Jadi gini, memang ada
pekerjaan-pekerjaan yang fresh graduate itu harus bersaing gitu dengan yang punya pengalaman kerja. Itu misalnya, tapi nggak semua posisi seperti itu gitu. Jadi misalnya kalau yang boleh fresh graduate juga ngelamar itu dan sama orang yang udah pengalaman kerja itu misalnya pengalaman maksimal 1 tahun atau pengalaman maksimal 3 tahun. Kenapa kayak gitu? Karena soal gaji gitu. Jadi kalau suatu posisi membuka lowongan untuk fresh graduate, tapi juga tetap menerima orang yang udah kerja gitu, maksimal pengalaman kerja 1 tahun atau 3 tahun, itu berarti gajinya kurang lebih segitu gitu. Jadi range gajinya itu antara yang pemula sampai yang udah kerja selama 3 tahun gitu. Atau misalnya dibalik, misalnya diutamakan berpengalaman tapi fresh graduates are welcome. Ada juga kan kayak gitu. Jadi misalnya yang diutamakan memang orang yang sudah punya pengalaman kerja, tapi itu tidak berarti bahwa yang fresh graduate itu nggak bisa ngelamar gitu. Karena kadang orang udah punya pengalaman, tapi misalnya bukan hanya dari segi skill ya, misalnya kemampuan untuk tampil meyakinkan gitu, atau kemampuan untuk memecahkan masalah, atau kemampuan analisisnya lebih bagus gitu, bahkan lebih bagus dari orang yang udah punya pengalaman kerja gitu. Jadi kayak waktu Riza tadi itu pas di awal coba ceritakan tentang diri Anda, itu kan dia udah jelasin gitu loh kelebihan dia apa gitu. Nah itu bagus itu kayak gitu. Jadi jangan hanya karena kita belum punya pengalaman kerja yang formal, itu bukan berarti bahwa kita nggak punya posisi tawar gitu. Gitu. Oh, jadi mungkin bisa saya dikit tambahin kali ya. Jadi walaupun umpamanya nih kita lagi mau membidik ya, Mas William, mau membidik suatu posisi di mana tahu di situ selain fresh graduate ada juga orang yang sudah pengalaman kerja. Nah, jadi mungkin yang Kak Kristi tadi ngomong, ya kita harus mempersiapkan diri itu dalam arti begini, kira-kira kita nanti apa nih yang bisa kita jual, apa nih yang kita bisa sampaikan nih, walaupun kita masih fresh graduate, pastikan kita punya sesuatu nih, apalah sampai dipanggil untuk wawancara. Kita ya sendiri kan yang harus memikirkan itu, sesuatunya itu apa gitu loh, atau pernah punya pengalaman freelance tuh tadi yang Riza tadi sudah sampaikan, atau pernah mengerjakan proyek apa. Jadi tidak harus pengalaman kerja yang formal gitu. Kira-kira pekerjaan apa yang ada hubungan dengan lowongan, ya di situ diceritakan aja, pede aja. Itu sih maksudnya itu. Silakan kalau ditambahkan, ya mungkin dari Riza, silakan kalau ada mau tambahkan. Riza mau nambahin apa sih? Biar nggak kalah saing nih Riza, kalau misalnya mau ngelamar sama yang orang yang sudah pengalaman. Apa nih, ada tip-tipnya nggak nih? Sebenarnya pengalamanku juga dikit sih, cuman terbanyak pengalaman dari freelance sama magang ya. Magang kan lumayan banyak, apalagi sekarang banyak yang magangnya WFH, jadi lebih enak. Ya. Dan tadi saya sempat itu sih kasih catatan juga nih buat Riza, waktu ditanya apakah punya bukti-bukti pekerjaan. Nah, ternyata Riza sudah siapin tuh. Nah, mungkin William juga bisa bikin kayak itu gitu. Jadi kalau umpamanya ada pekerjaan apa, ya, posisi apa gitu yang dimana William pernah punya pengalaman, ada hasil kerjanya, dibawa aja. Jadi nanti pas ditanya bisa kasih unjuk, ini loh Pak, ini loh Bu, saya pernah ngerjain ini. Jadi William juga nggak kalah nilainya dengan yang pengalaman itu sih. Itu sama dari saya. Gitu. Ya. Oh,
Kalau mau ada pertanyaan lagi silakan loh, Mas William ya. Jangan terima kasih dulu. Ini dengan terima kasih nih Kak Kristi sama Pak Bor nih, sangat membantu jawabannya. Ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan ya. Tanya lagi ya, nggak dilarang. Nggak dipungut bayaran juga. Atau itu King Cobra mau tanya lagi. Oh iya, King Cobra mungkin apa? Saya kalau baca nama King Cobra jadi punya ketawa terus gitu loh. Apa dia sudah mulai melata? udah mencari mangsa lain? Nah, silakan ya. Dari Mary mungkin ada bertambahkan nggak, Mer? Ada pertanyaan lagi nggak? Atau ikut ini mau ikut ngebantuin nggak nih pertanyaan dari Mas William nih? Kira-kira nih kalau umpamanya sebagai fresh graduate, apa nih yang bisa membuat Mary itu merasa tidak kalah gitu loh sama kandidat lain yang sudah punya pengalaman? Ada nggak tip-tipnya apa? Oke, itu kalau saya nggak terlalu banyak pengalaman. Tapi seperti halnya yang dibilang Mbak. Nah, itu ya, anggap aja nih anggap nih Mary ini sama nih sama William nih ya. Ada lowongan gitu loh. Mary juga merasa belum punya pengalaman tapi tahu nih di sana tuh kandidatnya itu tuh ada yang udah punya pengalaman. Nah, persiapan Mary apa? Biar jangan kalah bertanding dulu sebelum bertempur gitu loh. Betul. Iya. Ya, itu seperti yang dibilang Mbak Kristi tadi ya, kita harus menyiapkan apa yang apa yang kita punya itu yang untuk kita tampilkan di tempat wawancara nanti. Nah, itu kan tidak semua orang mempersiapkan diri di saat mau melamar pekerjaan, apalagi pas interview itu kan semua pelamar itu menyiapkan diri, nggak mempersiapkan, mempelajari pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin akan ditanyakan oleh rekruter gitu. Nah, jadi kalau saya secara pribadi, kalau misalnya kita mau melamar pekerjaan, ya saya harus menyiapkan diri dulu. Pertama saya menyiapkan diri, apa yang mau saya tampilkan di saat rekruternya bertanya sama saya. Jangan sampai nanti pas dia nanya nggak ngerti gitu, nggak ngerti, nggak tahu, nggak punya persiapan. Misalnya kayak Risa tadi kan ditanyain, kamu pernah desain-desain ini, nggak ada sesuatu nggak yang udah kamu bawa. Nah, itu kita harus mempersiapkan itu, karena kebanyakan orang yang mau melamar itu tidak mempersiapkan diri. Jadi gitu sih, Pak. Iya, betul-betul. Iya, jadi saya ingat nih pemilik kanal ini si Raid ya, Leo. Jadi dulu waktu kenapa dia itu bisa diterima kerja ya di perusahaan yang dulu itu, dia itu bawa CD hasil syutingnya dia gitu loh. Jadi itu walaupun nggak diminta, dia bisa kasih lihat itu tuh. Nih loh hasil kerja saya waktu dulu di Net TV gitu, dikasih lihat itu. Nah, akhirnya dia bisa diterima kerja. Jadi itu tip juga sih ya, tip buat Mas William ya, buat King Cobra sama Emma gitu loh. Kalau mamanya memang ini, soalnya saya nggak tahu nih ya, ini semuanya ini fresh graduate atau sudah pengalaman. Jadi khusus untuk yang fresh graduate atau mungkin sudah pengalaman juga, ada bagusnya sih kita tuh bawa bukti kerja gitu loh. Jadi kalau di desain kayak Riza mungkin bisa dalam bentuk CD atau bisa di print, tapi kalau di print sih capek ngeprintnya gitu kan. Kalau bentuk CD biar bisa dikasih lihat, orangnya bisa ngelihat, terserah CD-nya mau dikasih atau mau diambil lagi, terserah gitu. Itu sih tambah dari saya gitu. Ide bagus itu Pak Bor. Ada tambah lagi. Ini apa? Iya nih ada komen. Boleh dibahas komennya. Oh ini King Cobra kasih itu bagus banget. Mbak Rizanya cantik. Jogjanya di mana? Oh ada lagi sebelah mana sih? Oh di bawah ya? Di mana?
Saya kok di sini nggak ada ya? Masa sih? Oh, Di gitu. ininya ya, di YouTube-nya ya? Iya, di YouTube-nya. Ya udah. Oh, di YouTube-nya ya? Ya. Ini tadi Mary apa namanya ngasih poin bagus nih. Kalau misalnya nggak tahu gitu, kan kadang kan yang ditanya juga udah nanyanya muter-muter, kita juga bingung mau jawab apa gitu kan. Maksud pertanyaannya apa kita juga nggak tahu. Nggak apa-apa, kita bilang aja maaf kalau untuk ini saya nggak tahu jawabannya gitu. Kalau Bapak atau Ibu bersedia memberitahukan jawabannya, tolong beritahu saya gitu. Tapi saya bersedia gitu untuk mempelajari hal itu, misalnya begitu. Gitu. Oke. Gitu. Oke, nice. Terus makasih nih bagi para tamu undangan. Nah, berkat kalian karena acara kita malam ini cukup rame ya. Betul. Gimana biasanya sepi gitu ya. Nah, tapi karena ada Riza, ada Mary, pertama siapa diskusi tambah hidup, yang chatting juga lumayan banyak ya. Terima kasih ya. Nah, silakan Kristi, mungkin ada yang mau sampaikan sebelum ditutup. Oh ya, ya terima kasih juga ya Riza sama Mary dari tim NO Magazine. Terima kasih yang udah nanya. Dari mana aja nih? Dari Emma Chris Yudanti, Pierre Simu, William, Dream of King Cobra. Terima kasih ya udah bertanya-tanya ke kami. Kalau minggu depan kami ada tema tentang baby blues. Jadi untuk ibu-ibu nih yang yang habis melahirkan gitu. Biasanya kan ada perubahan mood, perubahan emosi, ya, perubahan perilaku bahkan. Bisa dipantengin live stream kami minggu depan. Gitu. Oh, minggu depan bawa itu. Iya tuh di sini waktu nggak salah berapa hari yang lalu ada peristiwa ini, Chris. Kan sini ini lagi banyak lagi schooling ya, belajar dari rumah itu. Iya, homeschooling. Iya, ada ini, saya juga mirip juga itu, ada orang tua gitu mungkin melihat anaknya sulit diajarin ya sampai dihukum ya sampai kehilangan nyawa ya. Saya juga mirip juga gitu. Itu kali maksudnya kali ya. Baby blues itu. Iya sih, bukan itu. Baby blues itu kalau orang habis melahirkan itu loh. Kalau orang habis melahirkan itu gitu. Berubah gitu kelakuannya, Pak Bo. Gitu. Oh iya tuh King Cobra, silakan ajak istri. Istri ini ya sudah hamil atau gimana? Ini perlu nih dikasih tahu nih, jangan sampai istri, betul. Iya, ajak istri. Jangan sampai nanti Mas marah-marahin terus kan repot kan. Biar tahu nih itu istri marah-marah kenapa ya kali ya. Ya seperti gitu kali ya, Kristi ya. Betul. Ya. Silakan ya. Jadi besok di waktu dan hari yang sama ya, Kris? Betul, hari Jumat jam 9 malam. Oke, ada lagi dari Riza, Mary, ada yang mau ditambahkan? Enggak. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oke. Terima kasih ya atas partisipasinya. Jangan bosan-bosan, siapa tahu nanti kita undang lagi dengan dengan peran yang berbeda gitu ya. Ya, nanti tergantung temanya apa. Kita undang lagi kemari. Iya. Baik, dari Kristi kalau nggak ada lagi kita tutup udah untuk malam ini. Iya. Ya, kelihatannya malam ini juga cukup bagus ya. Biasanya kita itu live streaming hanya sekitar 1 jam, ini sampai 1 jam lebih. Ditemani oleh bintang-bintang tamu juga yang asik-asik ya, cantik-cantik gitu ya.
hebat-hebat gitu ya, bisa membuat suasana menjadi hidup gitu ya. Plus para pemirsa Sirai TV juga sudah mulai aktif bertanya. Silakan ya untuk William, untuk Emma, untuk King Cobra, kalau umpamanya mau menjadi peserta untuk Bintang tamu, simulasi iya. interview Iya. mungkin untuk posisi yang ingin ditarget yang ingin diraih itu bisa kontak kita, kontak Kak Kristi, kontak majalah ANO atau bisa kontak operator Sirai TV. Mau dong saya dibuatkan simulasi interviewnya untuk pekerjaan ini. Nah, nanti kita buatkan simulasinya biar nanti sebagai media latihan gitu, latihan pas nanti di realnya udah siap gitu loh. Jadi Mas William udah tidak usah takut-takut lagi, siap ya, udah siap tempur gitu, bisa ngobrolnya juga bisa lancar, gitu. Silakan ya kalau mau atau ini Pak Bon, ya gimana? Atau misalnya ada usul lain gitu, yang masih bertema-tema psikologi gitu, ada yang mau dibahas, itu bisa juga request ke kita gitu. Oh iya, ya itu juga kita butuh banyak sekali ide-ide ya, biar kanal kita ini yang psikologi ini bisa banyak topik yang ingin yang bisa diangkat, yang digali, yang sesuai dengan permintaan para pemirsa Sirai TV sekalian. Baik, kalau tidak ada, ya terima kasih semuanya pada pemirsa, penanya ya, kepada narasumber yang selalu setia ya menemani kita setiap saat ya, tanpa lelah gitu ya, langsung dari Jerman. Terima kasih atas waktunya. Kita jumpa lagi di Jumat minggu depan dengan topik baby blues ya, baby blues. Baby blues ya, silakan yang sudah beristri bawa istrinya, yang masih pacaran bawa pacarnya. Ya. Sampai jumpa di Jumat. Selamat malam.